Teman-teman, siapa sih yang di sini pernah ngalamin yang namanya rasa takut? Ada yang pernah ngalamin rasa takut? Wow, kalian gak pernah takut kok, keren. Ajarin aku dong. Siapa yang pernah? Oke, pada pernah lah ya ngerasa takut ya. Oke, coba JM, pernah takut apa sih? Iya, oke. Takut tinggi. Oke, ada lagi? Siapa? Didi deh, Didi, boleh mau jawab. Kayak kelihatannya aku mau jawab nih, tolong aku gitu. Kamu takut apa sih? Masa nggak ada takutnya sama sekali? Ada takutnya nggak? Oh gitu. Takut disuruh jawab ya? Takut apa? Oke, takut disuruh tampil di depan orang. Padahal kemarin MC bagus ya guys, ya kan? Oke, nah teman-teman di sini bisa lihat ya, kayak apa takutnya JM atau takutnya mungkin Ko Yehu, takutnya Ko Raymond, takutnya Didi. Maksudnya itu semua berbeda, bener ya? Kita takutnya misalnya ada yang takut takut cicak, takut tikus gitu, takut ketinggian, takut tempat sempit, takut tempat gelap gitu kan. Kita banyak banget yang ketakutan dan kita beda-beda. Oke, nah teman-teman, pernah nggak sih takut yang namanya ditolak sama teman kita, dimusuhin, dijauhin? Ada ya? Takut gak sih? Apa kalian biasa aja, gak apa-apa Ci? Takut gak sih? Takut kan? Kalau gak takut, harus takut. Enggak bercanda. Nah, kita nih kadang nih ya, kita takut ditolak, takut dimusuhin, takut dicibir lah, takut diomongin dari belakang, kita gak ditemenin, kita dijauhin segala macam gitu kan. Nah, itu terkadang kita sering berusaha ya untuk memperoleh namanya penerimaan. Ya nggak? Kita pengennya diterima sama teman kita gitu kan, kita nggak mau dianggap aneh. Terus kayak misalnya gini, aku kasih contoh. Misalnya kita bukan tipe orang yang ngerokok, oke? Teman-teman kita ngerokok. Nah, terus ditawarin nih, mau ngerokok nggak gitu kan? Oh nggak, terima kasih. Tapi lama-lama karena udah keseringan ditawarin terus dikatain, cupu lu nggak ngerokok. Ngerokok apa nggak jadinya? Ngerokok, ya kan? Nah, kalau misalnya nih lagi nyontek misalnya kayak teman-teman yang lain pada nyontek, terus masa giliran nanti aku dijauhin gak ya? Aku bakal dikucilin gak ya sama teman-teman satu kelas? Nah jadi apa? Kita terkadang di saat posisi itu kita malah jadi maksudnya kita akhirnya malah ngikutan jadi nyontek, ya enggak? Ya kan? Nah, terus kayak misalnya mencuri, ya tau lah ya teman-teman, kalau misalnya di Alkitab pun dibilang kalau misalnya kita nggak boleh mencuri, ya kan? Nah, tapi ada sekelompok anak-anak muda gitu, mereka kasih nama mereka itu bling ring gitu. Mereka terdiri dari beberapa orang. Nah, awal pertama permulaan tuh cuma 2 orang. Oke, 2 orang ini yang anggapannya ketua dan kepala gitu kan. Nah, mereka ini cuman pengen hidup glamor kayak artis. Gitu. Nah, karena mereka ingin hidup glamor kayak artis, mereka tuh pantau artis-artis di dekat-dekat rumah mereka tuh ada beberapa artis tinggal di situ. Akhirnya mereka pantau, waktu itu dia pernah pertama kali itu Paris Hilton. Mereka masuk ke rumah Paris Hilton, pertama dilihat dulu siapa yang jaga. Oh, nggak ada yang jaga. Kuncinya ditaruh di mana sih? Kuncinya cuma ditaruh di kesetan welcome. Itu kayak halo, artis terus kayak nggak ada penjagaan sama sekali, kayak nggak ada aware-nya gitu kan. Nah akhirnya setelah itu mereka berhasil kan, akhirnya mereka masuk ke rumah si Paris Hilton itu, mereka ambillah tuh beberapa barang. Awal pertama tuh mereka nggak tahuan, terus akhirnya sampai suatu ketika dia ngajakin teman-teman yang lain, akhirnya kumpul jadi beberapa orang, mereka gitu lagi bobo lagi ke rumah artis, barang-barang artis branded, yes. Benar kan, banyak endorse ya. Siapa yang sering di endorse? Aku ngeliat C kayaknya paling banyak di endorse. Nah di sini maksudnya terkadang tuh kita bisa terbawa oleh komunitas kita, ya nggak sih? Kalau misalnya kita ditempatkan di satu komunitas, kalau komunitasnya itu bukan yang membangun kita akhirnya terseret, benar gak? Yang tadinya aku bilang yang yang nggak ngerokok jadi ngerokok gitu kan, kita terseret. Nah Tuhan itu kasih hikmat loh ke kita bisa bedain
Mana pertemanan yang benar-benar membangun, mana pertemanan yang toksik. Oke? Nah, dan kita terkadang tuh kita sering kayak ngasih excuse lah ya, kita kasih izin, ya udah dosa masuk gitu. Kita sering ngasih kesempatan kepada dosa gitu. Kalau misalnya kita udah ngelakuin tuh, udah mendarah daging, udah terbiasa ngelakuin itu, dan itu akan menjadi normal-normal aja, ya nggak sih teman-teman? Karena kita ngerasa, oh ya udah nggak apa-apa lah, udah sering ngelakuin juga kok, gitu. Jadi kita ngerasa normal-normal aja untuk melakukan dosa itu. Nah sering kali nih kita itu berusaha nyenengin orang lain, bener gak? Kan tadi kan takut dimusuhin segala macam, kita pengennya diterima, bener gak? Ya, kita pengen diterima. Kita pengen berusaha untuk menyenangkan hati orang lain. Kita pengen selalu ngomongnya itu iya, padahal kita tahu kebenaran firman Tuhan itu harusnya, misalnya kita tahu kebenaran firman Tuhan, harusnya yang nggak boleh, jangan bilang iya dong, ya nggak sih? Nah, tapi karena kita pengen nyenengin hati orang, pengen diterima di kalangan teman-teman kita, akhirnya kita malah melakukan hal itu. Nah, terus udah gitu, kayak kalau misalnya kita di posisi itu ya, kita takut diomongin, takut diajak dibully dan sebagainya gitu kan. Terus kita malah melakukan, kita pengen teman kita melakukan hal yang baik kepada kita, ya kan? Ya udah deh nyontek nggak apa-apa lah, biar teman-teman semuanya senang sama aku gitu kan. Akhirnya kita jadi melakukan hal itu. Nah itu sebenarnya kita menempatkan posisi diri kita di pondasinya nggak kuat. Karena apa? Kita cuma berpegang sama teman kita. Kita cuma pengen bahagiain dia doang. Kita pengen dia benar-benar seneng karena adanya kita gitu. Kita ngelakuin apa-apa yang dia mau, jadinya kita diterima gitu kan. Itu cuman kita berada di posisi yang kita rentan, kita nggak kuat. Tapi ketika kita tahu posisi kita tahu pondasi kita, itu yang membuat kita jadi kuat, yaitu pondasi kita sama Tuhan Yesus. Ya. Nah, udah gitu kalau misalnya kita hidup nih dalam ketakutan gitu kan, terus kita taruh ke harapan, misalnya kayak naruh harapan ke, misalnya kayak Daniel misalnya naruh harapan misalnya ke Steffi misalnya, ya kan. Nah, itu biasanya apa? Terkadang ketika kita menaruh harapan ke orang lain, kita itu akan menjadi kecewa. Ya. Itu nggak lari jauh dari kecewa. Kenapa? Karena kita punya ekspektasi yang tinggi, kita punya ekspektasi yang kayak orang ini tuh harusnya bisa begini dong, orang ini harusnya nggak boleh ngelakuin ini dong. Oh orang ini kalau misalnya ketika aku lagi ada masalah harusnya ada dong, orang ini harusnya jawab aku dong, ini kemana nih gitu. Ngerti ya teman-teman ya? Ketika kita berharap, kita akan jadi kecewa. Karena ya orang-orang kan mungkin punya kesibukan, bener ya? Punya ada sesuatu hal yang mungkin emang urgent yang harus diurus dulu, jadi nggak bisa selalu fokus ke kita, bener kan? Nah itu ketika kita menaruh harapan kita ke manusia, ya kita akan jadi kecewa. Ketika kita jadi kecewa, sebenarnya itu ya teman-teman, kita itu gagal mempercayai Tuhan, gitu. Kenapa aku bilang gagal? Kita naruh harapan itu lebih besar ke orang. Oh aku sakit, aku pengennya dijenguk sama ini, lo ya belum tentu bisa, gitu. Oh aku sakit, terus aku mau dong disembuhin sama dokter. Yang nyembuhin kamu itu bukan cuma dokter. Dokter itu cuma alat yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan kita. Gitu. Nah ini terkadang nih kita jadi kayak pola pikir kita tuh jadi dirubah sama iblis. Gitu. Nah teman-teman, kok kalian pada kayaknya lesu-lesu loyo gini? Mau hadiah lagi nggak? Masih banyak loh hadiahnya. Oke, siapa yang bisa nemuin ayat Alkitab di Amsal 29 ayat 25, langsung angkat tangan, terus langsung sebutin isinya apa, langsung dapat hadiah. Oke, ayo siapa yang bantu aku yuk? Ayo buka Alkitabnya dong. Ayo adu cepat. Ayo di Amsal 29 ayat 25. Ayo, siapa yang bisa duluan? Ayo, siapa? Kok gak ada yang angkat tangan? Cey, oke, mantap. Cey, coba tolong Cey bacakan. Yes, thank you. Langsung ambil Cey hadiahnya. Yeay. Pokoknya hari ini kita akan berbagi-bagi hadiah.
Oh enggak, maka ditutup saranghe. Nah, jadi tenang teman-teman, nanti bakal ada ayat Alkitab lain tapi buru-buruan ya. Gitu. Nah, nih di sini di ayatnya tertulis jelas, kalau kita takut kepada orang itu datengin jerat. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, kita akan dilindungi. Ya, benar ya. Ketika kita malah kayak, aduh ntar orang ini gak terima apa sebagainya gitu kan, orang ini nanti jauhin aku gitu kan, itu kita cuma terjerat. Tapi ketika kita percaya sama Tuhan, kita benar-benar dilindungin gitu. Nah, ketika kita berusaha nih ya, kayak kita berusaha tuh biar orang itu gimana sih nggak kecewa sama kita. Percaya, teman-teman percaya atau enggak? Fokus kita yang tadinya kayak apa ya, ketujuannya Tuhan gitu ya, itu bisa berubah gitu. Misalnya Gaby, aku taunya dia pengen jadi presiden. Asik, mantep ya, bener kan? Mantap. Nah, mungkin itu yang ditaruhin sama Tuhan. Tapi ketika nanti teman-teman tahu, ngapain sih jadi presiden, mendingan jadi YouTuber. Langsung cuman dinonton sama orang dapat duit, cuannya banyak. Wah, mendingan jadi konten kreator, bikin aja video nggak jelas gitu kan, kucing keguling-guling terus kita videoin gitu kan, dapat uang. Banyak hal yang mungkin kayak dunia tawarkan gitu kan, oh bikin ini aja gitu. Nah tapi ketika itu Gaby tetap percaya nggak sih sama tujuannya Tuhan gitu. Kalau kita cuma melihat fokusnya ke apa yang Tuhan pengen di kita, terus kita nggak percaya, kita malah akhirnya ngikutin teman kita karena kita takut dijauhin. Nah di situ teman-teman, itu kita jadi nggak percaya sama Tuhan. Terus yang mestinya apa yang terjadi ke kita, yang mestinya terjadi dengan dahsyat, itu nggak terjadi gitu. Karena apa? Kita nggak taat buat melangkah, kita terlalu takut, kita terlalu fokus dengan yang orang bilang gitu. Sampai sini nangkep ya semua ya? Ya oke. Nah contoh lagi, Wright bersaudara. Nah siapa yang tahu Wright bersaudara? Nah, Wright bersaudara ini itu berdua ini mereka tuh dicibir orang kalau mereka itu nggak akan mampu yang namanya bisa terbang. Jadi orang itu terbang pakai pesawat, gitu. Mereka dicibir itu. Tapi akhirnya pada tahun 1903 itu pertama kalinya mereka bisa menerbangkan pesawat, gitu. Contoh lain lagi, misalnya John F. Kennedy. Dia dicibir orang-orang pas lagi melakukan pidato di depan umum, dia speech gitu kan di depan banyak orang, terus dia ngomong akan ada seorang Amerika yang akan terbang ke bulan. Tapi orang-orang apa? Nggak percaya. Orang-orang mana mungkin sih, bohong lu gitu kan, nggak percaya. Tapi pada akhirnya pada tanggal 20 Juli 1969 komando 11 Neil Armstrong itu pertama kalinya menginjakkan kakinya ke bulan. Jadi emang benar-benar terjadi gitu. Tapi ketika emang dia dengerin mungkin kata orang, bisa nggak terjadi nggak? Bisa gitu. Terus ya udah deh, mungkin kalian bingung ya itu siapa Ci, itu nggak kenal. KFC. Nah KFC, siapa yang doyan makan KFC? Ada hadiahnya loh. Oh enggak. Bahaya kalau ada hadiahnya. Enggak. KFC itu Sanders. Ya kita tahu hidupnya itu, kalau misalnya teman-teman cari tahu ya, dia bukan seorang yang berkecukupan gitu kan. Dia itu dari kecil gitu ya, bapaknya meninggal, terus akhirnya dia harus ngurusin adik-adiknya, terus udah gitu mamanya akhirnya married lagi dengan papa tiri, tapi dia nggak cocok dengan papa tirinya, akhirnya dia keluar dari rumah, dia memutuskan keluar dari rumah. Nah di situ teman-teman kalau misalnya kalian cari tahu lebih dalam lagi ya, kalau yang kita makan KFC enak atau enggak? Ayamnya enak kan? Enak. Nah, lain kali kita makannya KFC ya. Nah, itu ayamnya enak, ya kan? Tapi teman-teman tahu nggak, di balik kisah itu dia ditolak sampai berapa kali sih? Dia diejek sama orang, ini ayam nggak enak, ini ayam apaan? Abis pasti mau coba dibuang, gitu. Dia sampai 1000 kali loh teman-teman. Dalam waktu 2 tahun dia ditolak itu 1000 kalian. Nah ketika ditolak itu, tapi dia tetap berusaha, dia pengen, akhirnya makanya kita bisa menikmati KFC yang sekarang, ya kan? Nah contoh, kalau nggak pakai ayat Alkitab kayaknya nggak seru ya. Nah contoh lagi Nuh. Nah
Nuh, itu teman-teman tahu Nuh kan? Tahu, oke. Kalau nggak tahu, besok ke Erokid semua. Nah, Nuh itu di Kejadian 6 ayat 9 gitu kan, diminta Tuhan buat diriin bahtera. Nah, bahtera itu panjangnya itu 300 hasta, lebarnya itu 50 hasta, tingginya 30 hasta. Hasta itu apa sih, Ci? Aku nggak ngerti. Hasta itu dari ujung sikut ini nih, sikut kita, ujung. Sampai ke, yang paling ujung. Kita punya jari tengah tapi paling ujung. Gitu. Tapi kalau ini kan aku ukur jari aku ini, dari ujung sini sampai ujung siku, itu 45 cm. Ya, tapi teman-teman kalau misalnya Nuh, itu seorang bapak-bapak yang mungkin ininya lebih gede, tangannya lebih gede. Gitu. Kita sama anak Yehu aja yang paling gampang ya, yang kita sering lihat. Itu jarinya beda kan? Tangannya beda, bener gak? Makin lama makin besar, makin panjang. Nah, apalagi bapak-bapak itu, Bapak Nuh maksudnya, Bapak Nuh gitu. Makin panjang lagi kan. Nah, itu teman-teman kaliin aja, itu 300 hasta mau berapa gede. Gitu. Disuruh sama Tuhan apa? Masukin semua binatang anggapan berpasang-pasangan, ya atau enggak? Ya, biar kayak keturunannya enggak mati. Nah, kalau misalnya nih, dia itu bikin bahtera itu di mana sih? Ada yang tahu? Kalian beneran enggak tahu? Apa malas jawab? Bikin bahteranya itu enggak cuman di perairan, maksudnya enggak di sebelah. Kalau misalnya kita disuruh bikin kapal terus di sebelahnya laut, ya oke lantar ada ombak datang dikit kita bisa berlayar, bener gak? Tapi ini Nuh itu disuruh bikin di atas bukit. Teman-teman bisa bayangin gak kayak mau hujan berapa lama? Kalau kita pikir pakai pemikiran manusia, itu mau hujan berapa lama biar itu kapal tuh bisa berlayar? Karena itu kan di atas bukit, udah gitu gede banget. Nah, yang bikin cuma berapa orang? Nuh, anaknya 3, istrinya paling bantu-bantu dikit, ya nggak sih? Ya kan? Terus kalau misalnya nih, Nuh misalnya dia tidak benar-benar stay firm dengan apa yang kayak Tuhan suruh gitu kan? Mungkin nggak kalau misalnya dia selamat dari air bah? Enggak, ya kan? Nah, di sini sebenarnya tuh kalau misalnya itu ya kayak Nuh tuh bisa aja sebenarnya nolak permintaan Tuhan. Tuhan gak mau aku nanti kalau misalnya aku bikin bahtera aneh Tuhan. Masa aku bikin di atas bukit gitu, mau butuh waktu berapa lama bikin segede gitu, capek, cuman berapa orang, ya kan? Bisa gak nolak? Bisa sebenarnya. Tuhan kasih kita sebenarnya free will, oke? Free will. Nah, tapi pada zamannya itu Nuh itu orang yang gak bercela. Itu tertulis di Ibrani 11 ayat 7 gitu. Dia gak bercela gitu kan. Nah, terus udah gitu penggenapannya itu gak terjadi cuma dalam waktu 1-2 tahun. Tapi puluhan tahun dicibir sama orang. Dibego-begoin, digila-gilain. Lu gila lu, ngapain lu bikin kayak gitu? Emang hujan? Ini kagak ada trik banget nih panas. Ya kan? Kalau misalnya Nuh dia tidak benar-benar percaya akan firman Tuhan gitu, benar-benar percaya akan suara Tuhan, dia bisa aja malah jadi perspektif langsung dia melakukan hal yang berbeda. Dia dan keluarganya mungkin aja nggak selamat. Yang tadinya mungkin mesti pakai kayu gofir gitu kan, ya itu kan kalau kena air gitu kan nggak akan merembes. Kalau dia pakai kayu lain, rembes gitu. Dia disuruh bikin segede itu. Gitu kan, terus dia nggak usah lah Tuhan buat aku sama keluargaku aja bikin kecil, ada air bah kenceng, emang bisa tahan? Nggak bisa. Jadi emang harus kita membuat sesuatu emang apa yang udah Tuhan suruh gitu, sesuai dengan apa yang Tuhan suruh, meskipun mungkin kita ngeliat ini nggak mungkin Tuhan mau ngapain, tapi percaya nggak teman-teman, kalau ketika itu kita melakukan hal itu emang apa yang Tuhan suruh, itu kita akan kayak tergenapi lah firman Tuhan itu. Tapi ketika kita nolak, kita nggak mau, kita takut, itu nggak akan tergenapi gitu. Nah, kenapa sih teman-teman? Selain itu mungkin aku kasih contoh lagi, Ayub. Nah, kita sering banget Starji kita bahas Ayub, ya.
Ayub. Nah, dia itu sampai gatal-gatal, terus gatal-gatalnya digaruk pakai kaca, pakai beling. Ya kan, gatal banget. Nah, siapa orang pertama yang suruh si Ayub itu menghujat Tuhan, ninggalin Tuhannya? Istrinya, ya kan? Nah, istrinya berarti kan dia sebenarnya tuh kayak udah selalu bareng mulu, bener gak sih? Ketika kayak suami istri, udah suami istri, dia mau gak mau kan kayak otomatis keluar ya dari rumah bapak ibunya. Anggapannya dia berarti kan otomatis satu ranjang berdua. Ya dong, ngobrol, ngapain, melek mata ngeliat istrinya, mau ngapain, mau makan lihat istrinya gitu kan. Selalu bareng istrinya. Nah, di sini teman-teman, ketika kalau misalnya dia langsung okein apa yang istrinya suruh misalnya, oh ya udah deh, gue hujat Tuhan gue. Dia nggak akan bisa lihat penyertaan Tuhan di hidup dia, bener nggak? Dia nggak akan tahu dia maksudnya kehilangan ini tujuannya tuh apa sih? Dia nggak bisa lihat, gitu. Nah, kadang kita tuh lebih terbebani dengan opini orang ketimbang opininya Tuhan. Nah, karena itu kehendak Tuhan tuh atas hidup kita tuh nggak akan tergenapi. Nah, teman-teman, aku garis bawah ini ya. Mereka itu bukan Tuhan loh. Mereka bukan Tuhan, gitu. Jadi jangan perlakukan opini mereka seperti kita memperlakukan opininya Tuhan. Oke? Nah, gimana sih Ci caranya biar rancangan Tuhan tuh terjadi di hidup kita? Yang pertama, jangan dikte Tuhan. Kita sering banget dikte Tuhan. Ya atau ya? Ya. Kita tuh kayak kita nggak bisa hidup mempercayai Tuhan kalau misalnya kita hidup di dalam ketakutan, gitu. Kita misalnya kayak, aduh takut Tuhan, ntar nih ke depannya gimana, aduh Tuhan gimana ya, aduh ntar nih gimana ke depan. Ya kita takut, ya kita nggak percaya sama Tuhan, ya nggak? Nah, dari khotbahnya Ko Ken, Ko Yehu, Ko Agung, balik lagi gitu kan, itu sudah dimention berkali-kali bahwa keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh, ya. Benar ya, bertentangan, bukan nggak nyambung. Kalau nggak nyambung yang kemarin Ko Yehu juga ngomong dia lurus ke depan satu ke sini, enggak, tapi benar-benar bertentangan 180 derajat. Jadi apa yang keinginan roh, yaitu bukan keinginan daging. Apa yang keinginan daging, bukan keinginan roh, ya kan? Bentar guys, aus. Kalian tegang, aku juga ikut tegang jadinya. Nah, teman-teman, nah percaya atau enggak nih ya, Tuhan tuh sebenarnya tahu loh yang terbaik untuk kita. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Tuhan tuh pengen itu kita tetap percaya sama Tuhan. Meskipun kita belum lihat jawabannya ya, tapi ketika kita percaya sama Tuhan gitu kan, di situ tuh ya penggenapan Tuhan terjadi gitu. Tapi kalau kita mengatur Tuhan, kita maksain kehendak kita gitu kan, ya apa yang mungkin udah disiapin sama Tuhan kita nggak bisa lihat. Apa yang Tuhan udah siapin kita nggak tahu, karena kita nggak bisa lihat Tuhan pengen apa di kehidupan kita, gitu. Nah, coba dilihat, ayo cepet-cepetan lagi nih ya, Yeremia 29 ayat 11. Ayo, hadiah lagi nih, hadiah, ayo, tangannya kece, ngetiknya cepet banget. Masa C lagi? Ayo buka. Ada yang mau bantuin aku nggak baca? Yeremia 29 ayat 11. Ada yang mau bantuin aku? Ayo dong, tolong dong. Sedih banget di sini nggak ada yang bantuin. Ayo. Oke, Glenis. Yeremia 29 ayat 11. Ayo Glenn, tolong Glenn. Yes, thank you Glenn. Ambil hadiah. Tenang, hadiahnya banyak hari ini. Ots, tutup. Nggak ketahuan nih apa. Thank you. Nih teman-teman, di situ sudah dijelaskan ya di ayat Alkitab yang di Yeremia. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku. Jadi Tuhan tahu rancangan-rancangan Tuhan itu apa? Tentang kamu, tentang kita semua. Dia tahu, gitu kan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, ya kan? Yang untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, gitu. Jadi jangan kita malah ngatur Tuhan, kita nganggep kita lebih hebat dari Tuhan, kita ngeremehin Tuhan. Kita itu cuman debu tanah dikasih hidup. Kalau enggak ya kita cuman debu tanah doang, ya. Nah, mungkin di dalam pergumulan kita, di
struggle kita, mungkin kayak kelihatannya Tuhan tuh diem, Tuhan mungkin belum kerja, atau Tuhan mana nih Tuhan. Tapi percaya teman-teman, semua itu akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan itu kita nggak ada yang tahu, gitu. Kita cuman apa? Kita cuman harus percaya doang sama Tuhan, gitu. Kalau misalnya nih, Tuhan tahu nggak sih pergumulan kita? Tahu, Tuhan dengar. Kenapa Tuhan tuh seakan nggak jawab? Ya itu Tuhan tuh lagi bekerjanya di balik layar. Dia pengen lihat kita pengen nggak sih tetap berpegang dengan apa yang Tuhan sampaikan ke kita, gitu. Jadi jangan sekali-kali kita ngejudge Tuhan. Kita emang cuman belum waktunya aja, tunggu waktunya, itu juga semua akan terjadi. Oke? Nah, yang kedua, itu kita harus mau dibentuk dan diselaraskan. Oke? Nah, mungkin ada beberapa dari kita gitu ya, kayak misalnya nih, tanah liat. Oke, tanah liat. Ada yang pernah bikin tanah liat gak? Clay, pernah bikin ya? Nah, itu kan ketika kita lagi membentuk, kita ada beberapa yang harus kita buang biar jadinya bagus ya. Ada beberapa yang harus ditempelin lagi biar jadinya unik gitu kan, kayak misalnya cangkir, masa pinggirannya nggak ditempel kan nggak mungkin. Ya mungkin sih yang cangkir Jepang, tapi kan beberapa cangkir biasanya ada pinggirnya. Atau kita misalnya kayak diamplas biar jadi halus. Sakit gak? Sakit. Kalau kita jadi tanah liat, aduh sakit Tuhan, aduh ini gimana sih kok aku mengalami hal ini. Sakit gak? Sakit. Cuman tapi percaya teman-teman, ketika kita lagi diamplas, kita lagi di itu, kita sebenarnya tuh lagi dibentuk sama Tuhan. Kita jadi lebih dibikin Tuhan tuh biar kita jadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Ya. Jadi ketika kita mungkin kayak ngerasa nggak enak gitu kan, tapi ketika kita tahu ini Tuhan ngelakuin yang terbaik untuk kita, pola pikir kita tuh berubah. Gitu. Nah, sama iman kita itu juga harus naik kelas. Nah, ketika teman misalnya ngalamin pergumulan, terus teman-teman akhirnya bisa melewati pergumulan itu akan naik kelas. Nah, ketika di level itu, teman-teman akan dapat lagi cobaan lagi misalnya. Teman-teman mampu lewatin nggak? Kalau misalnya mampu lagi, naik kelas lagi, gitu. Jadi semakin hari itu iman kita tuh pengen Tuhan tuh bawa naik terus, eskalasinya tuh terus naik. Gitu. Jangan sampai iman kita tuh diam aja, kita mentok. Ya udahlah Tuhan nggak apa-apa. Jangan sampai. Gitu. Karena Tuhan tuh pengen kita terus naik kelas. Tuhan pengen iman kita terus bertumbuh. Kita dari kecil aja ke gede gitu, tubuh kita ngembang nggak sih ke kiri dan ke kanan, ke atas, ngembang ya. Nah, itu juga Tuhan tuh pengen iman kita terus berkembang. Nggak cuman tubuh kita doang. Gitu. Oke? Nah, teman-teman, kalau misalnya ini ya, menyenangkan Tuhan itu lebih penting dibanding menyenangkan manusia. Ya. Menyenangkan Tuhan lebih penting daripada menyenangkan manusia. Diterima Tuhan itu lebih penting dibanding diterima manusia. Gitu. Tuhan udah mati belum sih buat kita? Udah, ya kan? Mahal nggak? Mahal. Kita dibayar. Koyehu juga kemarin sempat kayak ngasih simulasi beli air di Indo April, aku ingat banget. Indo April. Dia beli air di Indo April, berarti air itu sepenuhnya punya kita, karena kita sudah membeli, ya kan? Nah, ketika kita sudah membeli, berarti itu milik kita. Kita mau ngapainnya terserah dong, mau buang, mau guyur, mau apa terserah, bebas. Karena itu milik kita. Sedangkan kita itu milik Tuhan. Oke, kita milik Tuhan. Jadi apa yang Tuhan pengen di hidup kita, ya sudah, terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan lagi kehendak kita, bukan lagi ngelihatnya pakai cara pandang kita, tapi kita harus ngelihat pakai cara pandangnya Tuhan, gitu. Nah, bantu aku lagi yuk, siap-siap nih, ayo siap-siap handphonenya. Di Yohanes 14 ayat 27, Yohanes 14 ayat 27, ayo, oke Daniel, wah cepet banget. Yohanes 14 ayat 27, apa Daniel, tolong. Yes, benar banget. Nah, di sini pun di ayat ini tertulis dengan jelas ya. Damai sejahtera ditinggalkan ke kita. Tuhan kasih ke kita. Ya kan? Dan apa yang Tuhan kasih itu enggak seperti apa yang dunia kasih.
Manusia bisa nggak nyelamatin kita? Nanti. Nggak bisa. Yang bisa ngasih kita keselamatan siapa? Tuhan. Oke. Nah, di sini teman-teman, kadang kita tuh sering banget kita nangisin satu pintu. Tuhan, aku maunya sama dia. Tuhan, tolong dong Tuhan bukain pintu ini. Tapi Tuhan nanya, kamu lihat gak sebenarnya Tuhan tuh udah buka pintu yang lain? Gak lihat Tuhan. Ya iya, gimana mau lihat, kamu cuma matanya tertuju sama pintu yang ketutup. Gitu. Sedangkan pintu lain kebuka, gitu kan. Nah, teman-teman, nih yang ketiga, kita harus tetap terkonek secara pribadi dengan Tuhan. Oke? Dan kita juga harus jaga hati. Gimana caranya kita bangun hubungan kita sama Tuhan kalau kita aja itu nggak cari tahu tentang Tuhan. Kita nggak pernah buka Alkitab. Kita nggak pernah baca Alkitab. Gimana kita tahu Tuhan tuh kayak gimana? Cuman kata orang. Ih, kasihan banget deh guys. Kita harus cari tahu gitu tentang Tuhan. Gitu kan. Gimana kita tahu itu suara Tuhan atau suara hati kita? Sering banget ya, kejebak ya. Ini Tuhan nih suara hati atau suara Tuhan nih? Kita sering kejebak. Nah, di situ tuh. Kalau kita sering interaksi sama Tuhan, itu yang bikin kita kenal akan suaranya Dia. Gitu. Semakin kayak cari tahu Tuhan setiap harinya, kita akan semakin kenal. Ya enggak sih? Kayak kalian misalnya pacaran atau misalnya lagi PDKT-an, kalian pasti kayak cari tahu terus kan, lagi ngapain, udah makan belum, udah nonton ini belum, kayak selalu mencari topik. Tapi kenapa kalau ketika kita sama Tuhan, kita nggak pernah melakukan hal itu sih? Ya, nih teman-teman, kalau misalnya kita kayak menerima Tuhan Yesus apa adanya gitu kan, karena Tuhan kan udah terima kita juga ya. Itu yang merubah kita dari dalam keluar. Pola pikir kita berubah, cara pandang kita berubah. Juga kalau misalnya itu kayak kita punya apa yang kita perbuat juga akan berubah. Karena kita berubahnya itu dari dalam keluar. Ya kan? Nah, di Amsal deh, kita buka lagi deh. Yuk, di Amsal 14 ayat 26 sampai 27. Ada yang mau bantu aku lagi? Ayo angkat tangan. Nanti Daniel ntar tenang. Aku ingat kok. Ayo ada yang bantu nggak? Amsal 14 ayat 26 sampai 27. Ih, Koyos bukannya buka malah ngeliatin orang. Ayo ada yang bantu nggak? Ayo ada yang bantu, tolong dong. Nah ya, ada yang hafal. Wow, keren juga. Ada yang bantu, ayo. Hadiahnya tetap ada. Yuk. Gak ada yang mau bantu. Oke. Koken, terima kasih Koken. Dalam Amsal 14 ayat 26 sampai 27. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Yes. Dalam takut akan Tuhan itu ada ketentraman, gitu kan? Ada perlindungan. Jadi kita dilindungin gitu sama Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, itu segala sumber, gitu kan? Itu kayak sumber kehidupan. Itu tuh ya Tuhan tuh sumber segala sesuatunya gitu kan. Kita mau apa kita tinggal minta sumbernya gitu kan. Nah itu kita terhindar dari yang namanya jerat maut gitu. Teman-teman tahu nggak sih kenapa sih kadang kita ngalamin yang namanya dihianatin, ditusuk dari belakang? Karena Tuhan tuh pengen kita merasakan yang namanya dicintai sama Tuhan. Tahu nggak sih teman-teman kenapa kita harus diizinin Tuhan tuh buat sakit hati? Karena Tuhan pengen buat kita merasakan apa itu pemulihan. Gitu. Kenapa kita diizinin Tuhan kekurangan? Kita mau beli ini nggak bisa, kita mikir, aduh ntar yang ini mau beli ini nggak bisa. Kita mikir, kita ngalamin kekurangan. Kenapa? Karena Tuhan pengen ngajarin kita, itu biar kita diajarin untuk bersyukur dan berkelimpahan. Gitu. Jadi di segala sesuatunya itu ada maksud Tuhan, gitu. Oke. Nah, dan yang terakhir nih, jangan ragu dan mau melangkah. Langkah pertama itu yang paling penting teman-teman. Ketika Tuhan suruh kita untuk melangkah, mau nggak sih kita ngelangkah? Gitu. Jangan cuma diem doang gitu. Tuhan mau tuh kita tetap
ngelangkah, kita tetap stay firm dengan apa yang Tuhan udah suruh, ya udah jalan aja. Mungkin kita nggak tahu kan ke depannya akan seperti apa, ya kita nggak tahu. Tapi ketika emang Tuhan sudah taruh, Tuhan udah tetapkan di hati kita, ya udah jalan aja, gitu. Nah, kacamata yang dipakai itu ya kacamata Tuhan, sudut pandang yang dipakai sudut pandangnya Tuhan. Meskipun terkadang kita di titik terendah kita nggak tahu lagi kita mesti minta tolong sama siapa. Ya kita cuma bisa minta tolong sama Tuhan. Nah, kita harus tahu nih, Tuhan tuh sebenarnya mau ngerjain apa sih di kehidupan kita. Ketika kita di posisi terendah ya, teman-teman. Di situ kita bisa ngeliat, ketika kita bergantung sama Tuhan, kita tahu loh sebenarnya Tuhan tuh pengen bikin apa sih di kehidupan kita. Kita tapi tetap percaya nggak sama Tuhan? Biasa sering kali kan kita, aduh Tuhan, kenapa harus dihadapin lagi dengan cobaan lagi. Ya nggak sih? Kita sering malah ngeluh ke Tuhan, gitu. Believe God and He will surprise you. Percaya sama Tuhan dan Dia akan membuat kita tercengang. Penggenapan janji Tuhan tuh nyata, gitu. Nah, teman-teman, sebenarnya aku mau sharing sedikit tentang masalah hidupku lah ya waktu itu. Jadi kenapa akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari kantor, ya. Jadi itu awal-awal tuh itu Tuhan suruh gitu kan. Tuhan bilang taruh di hatiku keluar karena kantor ini udah nggak membangun. Kantor ini toksik buat aku. Aku pengen ke kantor aja tuh aku jadi elah kantor lagi. Ngeliat orangnya, aduh kesel banget dia lagi gitu. Nah akhirnya Tuhan taruh dan aku tetap percaya. Dan di situ temanku nanya, emang mau pindah kemana? Lagi COVID coy, emang ada yang mau terima? Tapi apa teman-teman, aku tetap percaya kalau Tuhan tuh yang jagain aku gitu. Dan di situ tuh aku cuma bilang, enggak, gue nggak tahu, paling di rumah doang. Di situ aku ngalamin ada kali 2 bulanan atau berapa bulan, aku cuma di rumah nggak ngapa-ngapain. Yang biasanya kita bisa kasih perpuluhan gitu kan, ini aku nggak bisa kasih apa-apa. Sampai akhirnya aku ditawarin lah untuk kayak part time di gereja gitu kan. Aku ngalamin struggle gak? Tetap aja aku ngalamin struggle. Aku waktu itu gak bisa memberikan perpuluhan seperti apa yang aku pernah aku kasih waktu itu. Aku struggle, aduh Tuhan, kok cuma segini doang aku bisanya? Sedih gak? Sedih. Tapi tetap aku percaya kalau Tuhan itu punya sesuatu yang hebat ke depannya. Gitu. Jadi ketika aku ngalamin itu gitu kan, tetap aku percaya. Nah di situ teman-teman, penyertaan Tuhan tuh terjadi di hidup aku. Aku nggak tahu orang dari mana, tiba-tiba kontak aku, bikin logo berapa? Bikin ini berapa? Mungkin tiba-tiba orang itu hilang atau gimana, tapi dia udah bayar sih gitu kan. Cuman tapi di situ tuh penyertaan Tuhan. Bahkan waktu itu pernah 1 bulan itu aku bisa ngasih perpuluhannya itu lebih besar dari apa yang aku pernah dapat di kantor aku yang sekuler. Gitu. Jadi sebenarnya Tuhan tuh pengen ngajarin aku kalau misalnya penyertaan Tuhan tuh selalu ada. Cuman kadang kita suka nggak ngeliat. Karena apa? Kita nggak pernah cari tahu sendiri. Kita cuman, kata Ko Yehu Tuhan tuh begini. Kata Ciseli Tuhan tuh gini. Ko Hosea bilang Tuhan gini. Jadi kita nggak benar-benar cari tahu Tuhan tuh kayak gimana. Tapi ketika kita cari tahu Tuhan itu kayak gimana, disitulah teman-teman kita bakal akan ngerasain Tuhan dan kita akan berjalan bersama Tuhan, gitu. Dan sebenarnya teman-teman, kadang nih ya, kalau misalnya perkataan dari orang itu bisa nggak jatuhin kita yang tadi, kayak contoh-contoh yang tadi aku udah kasih, bisa kan? Sebenarnya itu jebakan dari iblis. Itu biar apa? Biar kita nggak percaya sama Tuhan. Biar apa? Biar kita tuh jadi goyah sama Tuhan. Iblis itu pandai memanipulasi. Gitu. Kita harus berhati-hati, sama kayak judulnya, watch out. Kalian harus hati-hati dengan apa yang iblis lakukan. Gitu. Kenapa kadang kita bisa ngikut-ngikut aja apa yang maunya iblis? Karena di situ kita nggak kuat, kita nggak firm, kita pegangan tuh nggak ada. Tapi kalau ketika kita pondasinya kuat, pondasinya aman gitu kan, kita tahu Tuhan tuh pengen apa sih di hidup kita. Kita jadi tetap percaya sama Tuhan. Gitu. Nah, yuk teman-teman kita bangkit berdiri yuk. Jadi aku cuma mau ingetin lagi, jangan sampai kita terjerat sama apa maunya iblis.
Ya, karena iblis itu bisa buat kita bahkan ninggalin Tuhan. Kok bisa, Ci? Bisa. Kita dipertemukan misalnya dengan orang yang beda agama misalnya. Kita bisa loh buang Tuhan. Oh ya udah deh Tuhan, dia aku sayang banget sama dia. Jadi kita ninggalin Tuhan. Wah, itu parah banget teman-teman. Jadi jangan sampai, kita harus jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga semuanya. Oke? Nah, teman-teman aku juga pengen kita coba ngeluangin waktu sebentar gitu kan, buat teman-teman tuh nyelidikin hati teman-teman sendiri. Apakah teman-teman itu melakukan pemikirannya, baik perkataannya, tindakannya gitu kan, itu hasil rasa takut akan manusia, apa rasa takut akan Tuhan? Gitu. Coba kalian renungin. Gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya itu kita taruh kepercayaan kita kepada Tuhan, hidup kita tuh nggak akan pernah ketakutan. Sesuai di Galatia 1 ayat 10, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah, jadi teman-teman jangan sampai kita naruh kesenangan kita, kebahagiaan kita tergantung sama orang. Ya, oke, yuk kita berdoa yuk teman-teman.